Shalom teman-teman Yud dan Jesse dimanapun kita semua berada pada saat ini. Bersyukur banget kita sudah bisa melewati di tahun 2020 dengan begitu banyak perubahan-perubahan, begitu banyak penyesuaian yang harus kita lakukan, dan tetap ada sukacita, tetap ada kesehatan dari Tuhan, dan tetap berharap. Dan semoga di tahun 2021 ini semua semakin lebih baik, kita semua dapat beraktivitas dengan normal dan tetap penuh dengan pengharapan kepada Tuhan Yesus. Ada sebuah pujian yang menyatakan bahwa esok akan aku jelang tanpa keraguan sama sekali, apalagi jalannya bersama Tuhan Yesus ya. Mari semua kita naikkan sebuah pujian, esok akan ku jelang. Saat mataku memandang keajaiban karya-Mu, sungguh siapakah aku ini yang Engkau hargai dan cintai. Selalu saat ku pikirkan kebaikan-Mu, tak pernah ku kekurangan. Dan saat ku renungkan kesetiaan-Mu, esok kan ku jalan tanpa keraguan, surya kan terus ada. Saat mataku memandang keajaiban karya-Mu, sungguh siapakah aku ini yang Engkau hargai dan cintai. Selalu dan saat ku pikirkan kebaikan-Mu, tak pernah ku kekurangan. Dan saat ku renungkan kesetiaan-Mu, esok kan ku jalan tanpa keraguan, surya kan terus ada. Dan saat ku pikirkan kesetiaan-Mu, tak pernah ku kekurangan. Dan saat ku renungkan kesetiaan-Mu, esok kan ku jalan tanpa keraguan, surya kan terus ada. Katakan, esok kan ku jelang Tuhan, esok kan ku jalan tanpa keraguan, surya kan terus ada. Sekali lagi kita mau katakan, esok kan ku jalan tanpa keraguan, surya kan terus ada. Haleluya, kami percaya tiada ragu bersama-Mu Tuhan. Kami lewati semua, kami percaya mujizat
Kami nggak mau bimbang Tuhan, dan tidak ada keraguan dalam hati kami bahwa seperti 2020 kemarin yang sudah Tuhan sertai, 2021 ini Tuhan akan kami jelang, akan kami lewati juga bersama Tuhan, karena kami percaya Tuhan yang ada bersama kami, Tuhan yang berjalan bersama kami adalah Tuhan yang mampu membuat segala hal yang terbaik untuk kami. Kami gak mau ragu lagi Tuhan. Kami tetap mau berpegang kepada perkataan Tuhan dengan janji Tuhan. Dan kami percaya 2021 ini akan menjadi tahun yang lebih baik lagi. Dan tetap Tuhan, kami mau berjalan bersama Tuhan. Terima kasih untuk pujian yang sudah kami naikkan pada saat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan mendengar dan menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Dan sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah Tuhan lewat hamba-Mu, biar apa yang mau Engkau sampaikan kepada kami dapat kami terima dengan baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih Allah Roh Kudus. Kami siap mendengarkan firman-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita akan berdoa untuk firman Tuhan yang akan ditaburkan hari ini. Bapa dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk segala kemurahan dan kebaikan yang Tuhan sediakan buat kehidupan kami. Kami bersyukur penyertaan pertolongan Tuhan sempurna dalam kehidupan kami. Hari ini kami mau mendengar firman Allah. Biarlah Tuhan, benih-benih firman Tuhan yang ditaburkan hari ini menjadi kekuatan bagi kami, perenungan bagi kami, dan terlebih lagi firman Tuhan menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Urapi kami yang mendengar firman Tuhan, juga hamba-Mu yang akan menyampaikannya. Biarlah Tuhan hanya kebenaran-Mu saja yang disampaikan hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami buka hati kami untuk firman Allah. Haleluya, haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita mau belajar firman Tuhan, bagaimana kita bisa meraih kepastian dalam kehidupan ini. Meraih kepastian, yang pertama, kita belajar, kita harus memiliki harapan. Jangan biarkan dirimu kehilangan harapan, bahkan tidak memiliki harapan dalam hidup ini. Apa yang dimaksud dengan harapan? Harapan adalah dasar dari kepercayaan akan sesuatu yang diinginkan, akan terjadi di waktu yang akan datang. Sebab itu jangan biarkan dirimu kehilangan, bahkan tidak memiliki harapan sama sekali dalam hidup ini. Dunia ini berkata, harapan seringkali diartikan dengan sesuatu yang tidak pasti. Tapi percayalah, di dalam Kristus Tuhan ada kepastian. Kita belajar firman Tuhan dari Yohanes pasal 5, ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-8. Firman Tuhan demikian. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun dahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Kita belajar dari orang yang ada di kolam Bethesda ini. Dia berkata, "Saya di sini sudah berbaring selama ini 38 tahun. Tapi saya punya pengharapan, saya mau sembuh dari sakit saya." Sampai akhirnya dia ketemu dengan Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus tanya, "Maukah engkau sembuh?" Ini jawaban orang yang tidak memiliki harapan yang pasti. Dia bilang, "Tuhan, gak ada orang yang mau angkat saya. Gak ada orang yang mau menurunkan saya ke sini."
Padahal kalau orang yang nyebur ke kolam itu, mereka akan sembuh. Tapi karena nggak ada orang yang angkat saya nggak mungkin sembuh. Jadi saya nggak pasti nih Tuhan, bisa sembuh nggak? Saya tunggu orang lain. Dari sini kita bisa belajar, kita bisa melihat bagaimana kita bisa meraih kepastian. Kita harus memiliki harapan, jangan hilang harapan. Bahkan jangan tidak memiliki harapan sama sekali dalam hidup ini. Orang sakit ini masih punya harapan untuk dia bisa sembuh. Tapi dia berasa nggak ada orang yang mau menolong dia untuk bisa sembuh. Sampai akhirnya dia ketemu dengan Tuhan Yesus. Dan kalau ketemu dengan Tuhan Yesus, karena bagi Tuhan Yesus tidak ada yang mustahil. Nggak perlu nyebur ke kolam. Tuhan cuma bilang bangun, angkatlah tilammu, dan berjalanlah. Maka orang ini menjadi sembuh. Jadi, jangan pernah kehilangan harapan sama sekali dalam hidupmu. Apalagi kita masih muda. Masih punya banyak waktu. Mari miliki harapan. Karena harapan yang kita taruh adalah sesuatu yang pasti. Namun jika kita taruh di dalam Yesus Tuhan, kita perlu memiliki harapan. Kalau kita belajar tadi dari Yohanes pasal 5 ayat yang ke-5 sampai yang ke-8 ini, kita belajar juga kalau kita memiliki harapan, kita harus memiliki harapan dan menaruhnya pada sesuatu yang bisa kita andalkan. Jangan menaruh kepada sesuatu yang tidak pasti, yang tidak bisa kita andalkan. Yeremia 17 ayat yang ke-7 bilang begini, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Apa artinya, saudara yang dikasihi Tuhan? Kalau kita memiliki harapan, kita bisa meraih kepastian kalau kita menaruh harapan kita kepada orang yang diandalkan. Kalau kita belajar dari Yohanes 5 ayat 5-8 tadi, orang ini yang sakit 38 tahun mengandalkan pertolongan manusia, mengandalkan pertolongan orang lain. Tapi lihat, ketika dia bertemu dengan Tuhan dan dia mengandalkan Tuhan, mengandalkan kuasa Allah, nggak perlu nyebur, saya katakan tadi, ke kolam itu. Dia menerima kesembuhan. Kalau dia mengandalkan Tuhan, kalau engkau mengandalkan Tuhan, kita mengandalkan Tuhan di tahun ini, bahkan di tahun-tahun selanjutnya, maka harapan kita akan menjadi sesuatu yang pasti, menjadi sesuatu yang pasti terjadi. Miliki harapan, jangan sampai kehilangan harapan, karena kita percaya harapan kita di dalam Kristus pasti diberkati, pasti digenapi. Yang kedua, bagaimana kita bisa memiliki harapan? Yang kedua, mari baca di Markus pasal 5 ayat 27 sampai ayat yang ke-29. Demikian firman Tuhan. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, hal yang kedua, bagaimana kita bisa menerima kepastian adalah kita harus bertindak. Tidak bisa menunggu. Mari bertindak. Kita belajar dari perempuan yang sekian lama mengalami sakit. Kalau dia cuma menunggu, dan dia tidak bertindak, mungkin dia tidak akan menerima kesembuhan. Tapi lihat, dikatakan, asalku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Harus ada tindakan.
Saudara yang dikasihi Tuhan, harapan kita akan menjadi sesuatu yang pasti jika kita bertindak. Tapi harapan kita tidak akan menjadi sesuatu yang pasti jika kita hanya diam dan menunggu. Hal yang kedua yang kita pelajari hari ini adalah mari bertindak. Jangan diam-diam saja. Jangan menunggu. Hal yang ketiga yang kita mau pelajari, bagaimana kita bisa meraih kepastian. Yang ketiga adalah dalam hidup ini kita harus tetap semangat. Kita harus tetap semangat. Mungkin kita melihat keadaan kita, kiri kanan kita sedang mengalami banyak goncangan, sedang mengalami banyak hal-hal yang tidak mengenakan, susah. Tapi kita harus tetap semangat. Semangat. Mengapa orang sekitar kita bisa kehilangan semangat? Yang kita mau pelajari hari ini. Karena banyak pengaruh dari perkataan orang-orang di sekeliling kita yang bisa melemahkan. Sebab itu berkomunitaslah, berkumpullah dan bertemulah dengan orang-orang yang bisa saling menguatkan, meneguhkan, membangun satu dengan yang lain. Yang perkataan-perkataannya bisa saling menguatkan, bukan melemahkan. Kita belajar dari Esra pasal yang keempat, ayat keempat. Ketika Nehemia dengan orang-orang Israel membangun kembali kota Yerusalem, tembok Yerusalem. Esra pasal 4 ayat 4 bilang, maka penduduk negeri itu melemahkan semangat orang-orang Yehuda dan membuat mereka takut membangun. Karena perkataan orang itu bisa melemahkan semangat kita. Mungkin kita lihat hari-hari ini, epidemi virus corona masih belum berakhir. Di luar sana banyak orang-orang yang mulai khawatir, mulai takut. Jangan kehilangan harapan, saudara, bahwa Tuhan sanggup memulihkan, sanggup menyembuhkan. Tetap bersemangat. Tetap bersemangat. Perkataan orang mungkin berkata, wah, kita bisa sakit kalau seperti ini. Wah, kita akan lemah. Kita tidak bisa ngapa-ngapain. Di tengah virus corona yang terjadi, asal kita menjaga prosedur kesehatan dengan baik, 3M, saya percaya perlindungan Tuhan tetap juga ada akan kita, atas kita. Kita tetap semangat berdoa. Kita tetap semangat untuk mencari Tuhan. Walaupun hari-hari ini kita mungkin di lockdown sehingga tidak bisa beribadah. Tapi jangan sampai kita kehilangan semangat untuk tetap beribadah dan untuk mencari Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, Yehezkiel pasal yang ke-21 ayat yang ke-7 bilang gini. Dan kalau mereka bertanya kepadamu, mengapa engkau mengeluh? Jawablah, karena suatu berita. Kalau berita itu sudah tersiar, setiap hati akan menjadi tawar dan semua tangan menjadi lemah lesu. Segala semangat kehilangan, semangat menghilang, dan semua orang yang terkencing ketakutan. Sungguh pasti datang dan terjadi. Demikianlah firman Tuhan Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pasti terjadi. Mungkin di luar sana banyak berseliweran, banyak kita mendengar kata-kata yang melemahkan kita. Hari ini firman Tuhan mengingatkan kita, tetaplah semangat, tetaplah semangat. Mari sebagai anak-anak muda, harapan sungguh ada, masa depan itu sungguh ada. Sebab itu kita perlu memiliki harapan. Dan kita perlu bertindak. Dan kita tetap semangat untuk menjalaninya. Saya percaya bahwa Tuhan akan memberkati kita di tahun yang baru ini. Di sepanjang hidup kita. Tuhan memberkati. Biarlah firman Tuhan yang kita dengar hari ini menjadi kekuatan, menjadi cara kita melewati tahun 2021 ini dengan penuh kemenangan, dengan penuh kepastian. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa untuk firman Allah yang sudah diberitakan hari ini.
Bapa dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus, hamba selesai menyampaikan firman Tuhan. Biarlah Tuhan berita firman Allah ini menjadi kekuatan bagi kami, menjadi perenungan bagi kami, terlebih menguatkan Tuhan bagi kehidupan kami. Karena kami percaya harapan itu sungguh ada. Harapan itu Tuhan sediakan bagi orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Biarlah Tuhan, kami tetap memiliki harapan itu, dan kami bertindak untuk mencapai harapan itu. Dan juga kami tetap semangat dalam menjalaninya. Tuhan memberkati anak-anak mudamu, biarlah kami tetap berdiri teguh di dalam Tuhan. Kami tetap berdiri teguh di dalam Kristus Tuhan, dalam iman dan percaya kami. Dan kami percaya sesuatu yang pasti akan terjadi karena kami mengandalkan Tuhan Yesus Kristus. Berkati Tuhan anak-anak mudamu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa buat ibadah kita hari ini. Biarlah semua kita diberkati Tuhan memasuki hari-hari selanjutnya dalam kehidupan kita. Bapa dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat segala anugerah, kemurahan dan kebaikan-Mu, penyertaan-Mu sepanjang kehidupan kami anak-anak muda ini. Terima kasih, kami percaya Tuhan, kehidupan kami diberkati Tuhan, kehidupan kami ditolong Tuhan, dan harapan kami di dalam Kristus Tuhan tidak akan menjadi hilang. Dan kami percaya harapan kami di dalam Kristus akan terlaksana dengan pasti, karena kami percaya Tuhan, kami mengandalkan Engkau, Allah yang telah menjadikan kami, Allah yang merancangkan segala sesuatunya buat kehidupan kami. Berkati anak-anak mudamu ini dalam kuliah, dalam pekerjaan mereka, dalam segala aktivitas hidup mereka, biar mereka tetap percaya dan mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Berkati kesehatan mereka, berkati apa yang mereka kerjakan dan lakukan. Biarlah kasih Kristus memenuhi dan memberkati kehidupannya. Terima kasih Bapa untuk kemurahan dan kesetiaan Tuhan hari ini dan bahkan untuk selama-lamanya. Engkau yang menuntun dan menyertai langkah setiap anak-anak mudamu ini Tuhan. Kau melindungi dari segala sakit penyakit, dari mara bahaya sekalipun. Perlindungan-Mu sempurna buat anak-anak-Mu ini. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami hari ini. Engkau yang menuntun menyertai langkah anak-anak mudamu ini dan yang membawanya ke padang rumput yang hijau, ke air yang tenang. Kau Allah yang menyediakan di hadapan para lawan mereka hidangan. Gadamu dan tongkat-Mu itulah yang menuntun dan menyertai. Biarlah hari ini kita angkat tangan kita bersama dan kita terima berkat Tuhan. Kiranya berkat damai sejahtera Allah, kasih karunia, sukacita, persekutuan dengan Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, menyertai kita sekalian, sekarang dan bahkan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus datang kali yang kedua. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus dari kekal sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.